Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadi Cahyadi. Pada hari ini saya akan coba sedikit membahas seputar teknik sipil. Di pembahasan kali ini saya akan coba membahas topik tentang perencanaan tiang pancang dermaga dan pemilihan vendor dan bollard kapal 10K DWT. Sebelum pembahasan kita lebih jauh, maka kita harus memahami dulu apa itu dermaga dan perencanaan dermaga. Dermaga sendiri adalah bangunan khusus di kawasan pelabuhan atau tepi perairan yang berfungsi sebagai tempat kapal bersandar. Area ini menjadi titik penghubung vital untuk bongkar muat barang, naik turun penumpang, serta tempat mengisi pasukan air dan bahan bakar. Dalam pembuatan dermaga sendiri butuh perencanaan dan perancangan dermaga kapal bersandar. Perencanaan dermaga sendiri adalah proses perancangan fasilitas pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat bersandar, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang kapal. Proses ini memastikan struktur dermaga aman, menahan beban kapal dan gaya lingkungan, serta efisien secara operasional dan biaya. Aspek utama dalam perencanaan dermaga yaitu terdiri dari survei data alam dan lingkungan, karakteristik kapal rencana, perhitungan gaya eksternal, serta penentuan tipe struktur dermaga. Aspek utama dalam perencanaan dermaga yaitu penentuan tipe struktur dermaga yang ingin kita kaji atau yang kita ulas pada hari ini. Penentuan tipe struktur dermaga itu terdiri dari perencanaan fondasi tiang pancang dermaga, analisis kebutuhan struktur berdasarkan buku perencanaan pelabuhan oleh Bambang Triatmojo. Selanjutnya ada juga terkait konsep dan tahapan utama, yaitu terdiri dari alur logistik, penentuan dimensi, kapasitas, dan jumlah tiang pancang. Alur perancangan struktur terdiri dari analisis beban, parameter tanah, konfigurasi tiang. Analisis beban sendiri yaitu menghitung beban mati struktur, beban hidup, operasional dermaga, serta gaya-gaya lateral seperti tumbukan kapal dan gempa. Dalam parameter tanah, itu untuk menentukan daya dukung izin tiang pancang tunggal berdasarkan data NSPT tanah keras tempat. Dan konfigurasi tiang adalah untuk mengatur koordinat posisi, jarak minimum antar tiang, serta tiang miring untuk menahan gaya lateral. Dalam perencanaan dermaga sendiri harus dilakukan identifikasi beban kerja. Beban kerja sendiri terdiri dari beban mati atau dead load, beban hidup atau live load, atau gaya lateral dermaga. Beban mati sendiri terdiri mencakup berat sendiri balok, plat lantai beton bertulang, pile cap atau pur, fender pelindung, bollard penambat, serta fasilitas dek dermaga. Untuk beban hidup atau live load itu terdiri dari lalu lintas truk pengangkut kontainer, beban peralatan berat seperti kren, penanganan kargo, serta beban merata di area dermaga itu 2 hingga 5 ton per meter persegi. Untuk gaya lateral dermaga yaitu gaya benturan kapal saat bersandar atau berthing load, gaya tarik tambat kapal atau mooring load, dorongan arus air, tiupan angin, serta percepatan gempa bumi. Untuk daya dukung tiang tunggal, kita memiliki faktor keamanan 2,5, faktor keamanan SF atau aksial. Keamanan konstruksi fondasi itu sesuai dengan ketentuan buku perencanaan dermaga Bambang Triatmojo. Daya dukung izin tiang pancang harus memiliki batas toleransi aman. Kapasitas izin dihitung dengan membagi total kapasitas ultimate tanah terhadap nilai faktor keamanan atau safety factor nominal sebesar 2,5 sampai 3 dengan rumus P izin sama dengan Q ultimate per SF. Untuk kapasitas aksial metode SPT yaitu terdiri dari tahanan ujung tiang atau bearing, serta tahanan gesek selimut atau friction. Tahanan ujung tiang atau bearing itu untuk mengukur kekuatan perlawanan tanah keras di bagian ujung terbawah tiang pancang berdasarkan nilai rata-rata NSPT.
Rumusnya yaitu QP sama dengan 40 kali NP dikali AP. Untuk tahanan gesek selimat atau friction sendiri adalah gaya adhesi gesek tanah di sepanjang dinding tiang luar yang menembus lapisan lempung atau pasir medium, yaitu dengan rumus QS sama dengan NS kali AS per 50. Selain itu juga ada distribusi beban kelompok. Berdasarkan koordinat grid, beban merata dan momen eksentrisitas memicu variasi beban vertikal pada baris tiang pancang dermaga. Pada tabel sendiri ada identifikasi baris tiang, koordinat, beban aksial aktual, daya dukung izin, atau status desain. Dalam tabel dengan contoh misalkan baris depan aksi laut pada koordinat plus 4,50 memiliki beban aksial aktual yaitu 125,4 ton, daya dukung izinnya 150 ton, maka status desainnya aman. Untuk tiang pancang miring, kebutuhan bed pile yaitu gaya horizontal akibat sandar kapal atau berthing dan tarikan tambat atau mooring seringkali tidak dapat dipikul secara murni oleh tiang pancang tegak. Pada buku Bambang Triatmojo mensyaratkan kombinasi tiang pancang miring 1:3 sampai 1:5 agar gaya lateral disalurkan sebagai beban aksial tiang ke tanah. Yang berikutnya adalah efisiensi kelompok tiang. Efisiensi kelompok tiang memiliki metode konvers Labari. Jarak antar tiang ideal PS direkomendasikan berkisar antara 3D hingga 5D atau diameter tiang demi menjaga efisiensi kelompok tiang tetap tinggi. Untuk jarak antar tiang yang ideal yaitu spasi rapat 3D, efisiensi 85% adalah optimal struktur. Lalu ada juga spasi sedang atau 4D. Untuk efisiensinya memiliki 92% yang disarankan. Lalu juga ada efek tumpang tindih tegangan daerah tanah sekitar. Untuk efisiensi sendiri memiliki efisiensi 3D yaitu 85%. Lalu kita juga memiliki siklus interaksi desain, terdiri dari estimasi awal, grid layout, pemodelan, serta verifikasi. Estimasi awal adalah membagi beban total dermaga terhadap daya dukung aksial tiang pancang tunggal. Untuk grid layout sendiri adalah untuk mengatur jarak antar tiang, TS minimum 3D, dan menentukan sumbu koordinat X, Y. Untuk pemodelan, itu untuk memodelkan struktur 3D dermaga untuk memperoleh distribusi beban aksial maksimum. Lalu verifikasi untuk memastikan Pmax lebih kecil dari P izin, pasang tiang miring jika beban lateral berlebih. Untuk kapasitas versus beban aktual terdiri dari baris A itu laut berkisar 125,4 ton, baris B atau tengah dengan beban 98,2 ton, baris C tengah dengan beban 88,6 ton, baris D atau darat dengan beban aktualnya 115,8 ton. Hasil analisis perlihatan seluruh beban aksial baris tiang memenuhi kriteria aman di bawah daya dukung batas izin.